1 Korintus 4 ayat 20. Hari ini kita mau bahas mengenai hadirat Tuhan. Kenapa kakak mau bahas hadirat Tuhan? Karena ini penting sekali. Supaya kalian ngerti betapa pentingnya, betapa signifikannya kegerakan dan hadirat Tuhan. Hari-hari ini mungkin selama 2 bulan ke depan sampai Januari bahkan Februari tahun depan, kakak tetap akan bahas mengenai satu hal, kegerakan demi kegerakan. Hari ini kakak mau kalian eye opening dulu. Ya, minggu lalu Kak Evelyn sudah mulai membagikan mengenai yang namanya dunia roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita itu 3 jadi 1. Kita ada tubuh, kita ada jiwa, ada roh. Kakak gak mau bahas lagi. Tapi kemarin Kak Evelyn sudah sempat membahas mengenai roh. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Kenapa kita tidak bisa melihat Roh Kudus? Karena mereka tinggalnya di dunia roh. Dan kita tinggal di dunia jasmani. Kita gak bisa melihat yang ada di dunia roh. Kecuali mata rohmu dibukakan. Ya, kita kemarin sempat bahas itu sedikit. Nah, hari ini kakak mau buka. Sebenarnya harusnya 2 minggu yang lalu kakak khotbah mengenai ini. Tapi gak apa-apa, hari ini kakak akan buka secara official tentang awaken. Kakak mau sebagai sebuah eye opener, sebagai pembuka mata kalian. Kakak mau ajarin mengenai hadirat Tuhan. Kita mau semua sama-sama nangkap hadirat Tuhan tuh apa sih? Apa itu hadirat Tuhan? Pertama kita baca dulu tema menjadi awaken kita. Selama 2 bulan ke depan temanya satu, awaken. Atau katanya dibangkitkan. Kita buka di 1 Korintus 4 ayat 20. Sama-sama, kalau sudah hafal, udah hafal belum? Beberapa udah hafal, beberapa belum. Kalau belum hafal dihafalkan. Selama 2 bulan ke depan tema kita satu apa? Awaken. Arti awaken apa? Apanya yang dibangkitkan? Roh di dalam kita yang dibangkitkan. Oke? Kita sama-sama baca 1 Korintus 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Hari ini kakak mau buka setiap kita bahwa di dunia kita ini ada sesuatu yang namanya kuasa. Tolong dengar baik-baik ya. Kakak minta kalian tangkap. Sebab kalau kalian gak nangkap, percuma kalian datang ke sini gak diubahkan sia-sia. Kakak mau bukakan mata kalian bahwa di dunia kita ini bukan hanya terdiri dari kuasa perkataan. Bukan hanya terdiri dari perkataan. Sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan saja. Tapi dari kuasa. Kuasa ini yang membuat gereja begitu berbeda. Kuasa itu yang membuat hidup kalian akan beda. Bayangin kalian berjalan dan kalian bisa melihat mujizat di tangan kalian. Itu bisa gak? Bisa. Kita baca dulu sama-sama di Kisah Para Rasul. Sebelum itu satu ayat lagi. Yohanes. Kita buka di Yohanes. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Sudah dapat, katakan amin. Tuhan Yesus katakan begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Teman-teman dengar baik-baik, ini Yesus yang katakan, bukan kakak. Tuhan Yesus ngomong, kalau kau percaya, kamu akan bisa mengerjakan apa yang aku lakukan. Bahkan lebih dari itu. Lalu kalau Tuhan Yesus sendiri ngomong gini, kakak tanya, Yesus ngapain aja selama di bumi? Ngapain aja? Dia, ya betul, bekerja dia ngapain? Bangkitin orang mati, betul nggak? Ngapain lagi? Menyembuhkan orang, membuat orang buta tercelik, betul ya? Apalagi? Berjalan di atas air, apalagi? Menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, betul nggak? Kakak mau tanya, Yesus lakukan itu semua dan di akhir pelayanan dia katakan begini dengan percis, kakak quote perkataan dia. Kalau kamu percaya, kamu bisa lakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih. Amin. Nangkap nggak maksudnya? Nangkap nggak? Kalau gitu kenapa banyak orang merasa sesat. Banyak anehnya. Ini kan Yesus yang ngomong. Kalau kakak bilang, kalian semua punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Wah, sesat nih orang. Banyak kayak gitu. Nggak mungkin, aneh. Kenapa? Karena itu nggak masuk di pikiran kita. Kenapa nggak masuk di pikiran kita? Karena kita itu cuman jasmani. Kita sudah biasa hidup melihat dunia dan keberadaan kita. Kita dicuci otaknya dengan dunia sekitar kita. Makanya Kak Evelyn kemarin buka bahwa ada dunia yang jauh lebih besar dari dunia jasmani kita, yaitu dunia roh. Dan ini gak gampang dimengerti, karena itu kakak minta kalian fokus. Sebelah kanan kiri bilang fokus. Jangan ngobrol sendiri, oke? Nah dengar baik-baik. Hari ini kakak mau kalian ngerti. Ya, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, kalau kamu percaya, kamu bisa lakukan apa yang aku pernah lakukan, bahkan lebih. Lalu pertanyaan
Pertanyaan kakak begini, kenapa kita semua nggak bisa lakukan apa yang Yesus lakukan? Jawaban saya cuma satu, karena pikiranmu belum diperbaharui. Kamu percaya tapi nggak benar-benar percaya. Perbedaan orang percaya sama nggak percaya itu cuma di hati. Perbedaan tipis, percaya di mulut sama percaya di hati, bedanya cuma sejengkal. Kita berkata percaya tapi di hati kita nggak benar-benar percaya. Kalau kita doain orang sakit, kita nggak benar-benar percaya dia bakal sembuh. Sebab apa? Yang salah itu di kita, bukan di Tuhannya. Tuhan sudah berikan kuasanya dalam hidup kita. Nah hari ini, nanti memang selama beberapa minggu ini ke depan kita akan belajar. Kalau nggak cukup waktunya, Januari kita akan lanjutkan mengenai kuasa ini. Tapi hari ini kakak nggak mau melenceng dari topik, kakak mau bahas satu hal mengenai hadirat Tuhan. Ini sebagai awal, permulaan dari pembahasan mengenai kuasa. Kalau kakak langsung kasih tahu tentang kuasa, itu terlalu berat. Kalian, oh kok kayaknya di luar otak gua. Memang belum saatnya. Tapi kakak akan bahas satu-satu. Dari yang paling dasar dan yang paling mudah dimengerti. Apa? Hadirat Tuhan. Kita buka dulu di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4. Kita baca ayat 31. Ini kan kita gereja ya. Ini kita kan gereja. Kalian tahu gak gereja pertama kali Tuhan ciptakan? Dia punya konsep sedikit beda dari kita. Kita punya gereja sekarang cuman sekedar bikin gereja ini penuh. Bikin gereja ini penuh. Lalu apalagi undang orang-orang supaya makin banyak. Undang. Tapi Tuhan Yesus pertama kali, mereka tujuan dari gereja itu adalah tempat memuridkan. Pemuritan itu beda. Kalau cuman membuat orang datang ke tempat ini gampang. Bikin aja ibadah yang keren, sewa pemusik, sewa lighting. Lalu bikinnya musiknya keren-keren, konser yang datang ke tempat ini pasti penuh gak? Penuh. Tapi buat kakak, buat apa kayak gitu? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mencetak orang-orang yang datang ke gereja. Tapi Tuhan Yesus mau kita memuridkan. Kalian semua dipanggil untuk jadi murid. Kalian semua dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalian semua dipanggil untuk berbuat dampak di sekitar hidup kalian. Itu tugas kita. Katakan itu tugas saya. Itu tugas saya. Saya mau merubah keadaan di sekitar kita. Saya tidak akan biarkan sekitar kita mengubah saya. Tapi saya yang akan merubah sekitar saya. Nangkap gak? Nangkap gak? Nangkap ya? Amin. Amin. Biar ini jadi pendoman hidup kalian. Jangan biarkan dunia yang merubah kalian. Jangan biarkan dunia yang menjadikan kalian seseorang. Zaman sekarang dunia mencoba membuat kalian jadi seperti mereka. Harus pakai baju bagus, dandanannya harus begini, bulu matanya harus bisa pensil taruh di sini baru keren. Betul nggak? Jambulnya masih shot gitu kan ya. Kenapa? Dunia mencetak bahwa kalian semua harus seperti itu. Kalian semua diberi, bener nggak? Coba kalian lihat majalah-majalah sekarang, TV-TV sekarang, drama-drama sekarang. Itu kan ketika kalian nonton, itu membuat kalian berpikir, gue pengen jadi kayak dia. Betul nggak? Gue pengen hidup kayak dia. Gue pengen rambut gue kayak dia. Gue pengen gantengnya gue kayak dia. Gue pengen kurus kayak dia. Saya juga gitu kalau nonton drama Korea. Kalau sekali-sekali nih nonton film ada orang apa. Kadang-kadang kita makan makanan Korea gitu kan ya. Kan ada TV-TV tuh artis-artis yang sat-sat gitu. Wah gue pengen kurus kayak dia. Tiba-tiba gitu. Padahal cuma nonton, betul gak? Tapi bener gak? Kalau kalian nonton apapun yang kelihatannya lebih indah dari kalian, langsung keinginan di hati kalian apa? Gue pengen kayak gitu, betul gak? Nah makanya hari-hari ini kakak bilang, kenapa? Apa yang membuat kuasa kita gak keluar? Karena kita lebih pengen jadi seperti dunia daripada seperti Yesus. Simple. Yesus pengen kalian jadi seperti Yesus. Tapi dunia akan selalu menarik kalian supaya kalian lebih pengen jadi seperti dunia. Nah ini berbeda, bertentangan. Nah hari ini kita mau bahas mengenai gereja mula-mula. Awalnya gereja didesain adalah tempat berkumpulnya mereka yang mau jadi murid. Ya firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Tadi saya suruh baca di mana? Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kita lihat ketika mereka berkumpul berdoa, gimana sih dulu keadaan ibadah mula-mula. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang berdoa, Allah dengan berani. Saudara lihat, gereja pertama-tama ketika mereka berkumpul berdoa, dengar baik-baik. Gereja mula-mula ketika mereka berkumpul dan berdoa, apa yang terjadi? Bergoncang tempat itu. Roh Kudus hadir, semua orang penuh dengan Roh Kudus. Setelah ibadah selesai, mereka nggak langsung makan siang lalu pulang. Mereka ngapain?
Mereka keluar dari tempat ini, mereka dengan berani memberitakan Injil. Dengan kata lain apa? Mereka dengan berani mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan. Ketika kita sekarang gereja, cuma sekedar datang gereja, selesai gereja, makan siang, habis ini mau ngapain ya, tahu bulat deh. Apa kayak kemarin Kak Evelyn tahu bulat gitu kan. Lalu apalagi, kita cuma mikirin gitu. Tapi dulu gereja mula-mula, mereka semua berkumpul, mereka semua berdoa, supaya urapan Tuhan turun, Roh Kudus turun, mereka dipenuhi dengan kuasa, mereka keluar dari tempat ini, mereka rubah dunia. Ini adalah tugas Anda dan saya. Tuhan mau kalian gak cuma berpikiran sempit. Karena gini, dalam diri kalian, dalam diri semua kalian nih ada rohnya Yesus. Kalian tahu gak, ketika kalian lahir baru, roh kalian, firman Kak Evelyn minggu lalu bahas, roh kalian diperbaharui, betul gak? Dijadikan baru, ingat gak? Siapa yang tahu, siapa yang ingat kemarin Kak Evelyn ngomong gitu? Ketika kalian bertobat, muka kalian gak berubah, sifat kalian gak berubah. Tapi apa yang berubah? Roh di dalam kalian hidup kembali. Betul nggak? Roh di dalam diri kalian itu hidup kembali. Jadi ketika kalian lahir baru, semuanya sama, nggak kelihatan beda. Karena kenapa? Yang nggak kelihatan itu nggak bisa dilihat dengan mata kita. Yang berubah itu nggak bisa dilihat dengan mata kita. Tapi ada sesuatu yang diaktifkan dalam hidupmu, yaitu roh di dalam hidupmu. Ibarat gini, senter. Kalau kakak taruh senter, ada terang nggak? Ada lampu, betul nggak? Ketika kakak tutup, senternya tutup, betul nggak? Ketika kalian lahir baru, yang menutup senter ini kembali dibuka. Sehingga rohnya bisa kembali bercahaya. Sadar nggak? Nggak sadar. Karena itu terjadi di dunia roh. Jasmani dan mata kalian nggak bisa lihat. Tapi roh kalian diperbarui. Dan kakak mau kasih tahu satu hal. Dalam diri kalian semua tinggal roh yang maha kuasa, yaitu Roh Kudus. Roh yang menyertai Yesus. Roh yang membuat Yesus berkuasa sekali. Kakak mau bilang begini. Ada roh sehebat itu tinggal dalam diri kita. Betapa sayangnya hidup kita, betapa sia-sianya kalau kita punya roh sehebat itu, tetapi tidak punya kerinduan untuk berdampak bagi dunia ini. Nangkap gak? Yesus punya roh itu cukup dalam 3 tahun dia rubah dunia. Lah kita punya roh yang sama. Betapa sia-sianya kita punya roh Tuhan tinggal di dalam kita, tapi tidak punya keinginan untuk merubah apapun di dunia kita. Nangkap gak? Bisa nangkap gak? Betapa sayangnya kita punya roh yang sangat berkuasa tetapi tidak punya kerinduan untuk menyembuhkan orang sakit. Betapa sayang kita punya roh yang sangat berkuasa tetapi kita tidak punya kerinduan untuk menyelamatkan hidup orang. Betapa sayangnya kita punya roh yang sangat dahsyat tapi kita tidak punya kerinduan untuk membuat perbedaan selama kita masih hidup. Karena kita bisa, masalahnya ada di dalam kita. Cuman kita terlalu sering santai dengan kehidupan kita. Kita gak peduli dengan sekitar kita. Akibatnya roh itu gak bisa aktif. Gereja mula-mula mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Mereka sangat ditakuti. Kita lompat. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-13. Kita baca. Pasal 5 ayat 12-13. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ini gereja mula-mula, mereka ditakuti sama orang. Mereka dihormati. Ada sebuah karisma di dalam gereja yang sekarang gereja banyak kehilangan karisma itu. Nangkap gak? Kalian bisa paham gak? Dulu orang kalau mau datang ke gereja takut. Dulu, sekarang juga takut. Takut karena takut dijahatin. Tapi kayak dulu, mereka takut kalau mereka gak sungguh-sungguh datang ke gereja. Mereka habis. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akhirnya memberanikan diri datang ke gereja. Karena di dalam gereja punya karisma, punya kewibawaan. Kalian nangkap karisma gak? Karisma itu sesuatu yang membuat kalian ngelihat orang itu langsung tiba-tiba kayak gimana? Kayak hormat sama orang itu. Kayak kalian ngelihat seseorang ada aura dalam hidup dia kayak wibawa. Wibawa tau gak? Kalian ngelihat seseorang tanpa sadar kalian langsung hormat sama orang itu. Kenapa? Itu karisma. Gereja dulu punya karisma yang hebat. Ditakuti orang. Orang-orang dulu gak berani ngata-ngatain orang Kristen, bercanda-bercanda orang Kristen. Gak ada yang berani. Mereka takut untuk bergabung. Mereka hormat sekali. Kenapa? Pertanyaan kakak. Gereja dulu sangat dihormati. Sekarang gereja jadi bahan bayolan, ngayol apa? Banyolan. Pertanyaan kakak gini, kenapa? Kenapa gereja dulu ditakuti, sekarang hampir kayak nggak pernah dianggap? Kenapa?
Kenapa yang cowok? Kenapa kira-kira? Gereja dulu ditakuti pertama-tama, gereja begitu dihormati dulu, sekarang sudah tidak terlalu dihormati. Kenapa? Karena? Coba yang keras apa? Karena gereja kehilangan kuasanya. Hari ini kakak mau bahas satu mengenai kuasa. Gereja sudah kehilangan hadirat Tuhan. Banyak gereja kehilangan hadirat Tuhan. Hari ini kakak mau bahas sedikit, apa sih hadirat Tuhan? Apa sih yang namanya kalau kita bilang hadirat Tuhan tuh apa sih? Hadirat sama kemuliaan tuh beda. Nih kakak coba jelaskan dengan kata-kata kakak gini. Hadirat itu yang bisa merasakan jiwa kalian. Kalau hadirat Tuhan, jiwa kalian berasa. Kakak sering bilang kalau Tuhan hadir, perasaannya gimana? Damai, sukacita, betul nggak? Tiba-tiba perasaan walaupun kalian nangis, tapi kalian penuh dengan sukacita, betul nggak? Itu hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan datang, dia seperti bawa parfum, betul nggak? Tiba-tiba kita bisa cium ruangannya, oh dia ada di sini, betul nggak? Tiba-tiba kita bukan cium bau dengan hidung kita, nggak. Kita bisa merasakan damai ketika Tuhan hadir di sini, betul nggak? Kita bisa merasakan kayak sesuatu yang wow, gitu loh. Ketika Tuhan hadir, itu hadirat Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan itu adalah bobot yang berbeda dengan hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, hadirat Tuhan kalian bisa rasakan, kalian bisa menangis, semua kita bisa merasakan. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun, bukan cuma jiwa kita yang dipengaruhi, tapi tubuh kita ikut dipengaruhi. Kalau jiwa kita cuma sekedar berasa tenang, kadang kita nangis, kadang enggak. Tapi begitu kemuliaan Tuhan hadir, satu pun dari kita, pasti banyak dari kita akan berlutut dan gak tahan. Akan berasa seperti ada sebuah bobot yang nggak tahu, mungkin kalian belum pernah ngalamin, kakak pernah ngalamin. Ada di sebuah ibadah di mana hadirat Tuhan kuat banget, sampai kakak itu gak bisa berdiri. Bruk jatuh, kakak gak jatuh begini tapi kakak berlutut. Begitu kuatnya sampai kakak udah gak kuat untuk berdiri. Itu kemuliaan Tuhan. Nangkep gak? Ketika hadirat Tuhan jiwa kita merasakan. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun, tubuh kita pun ikut merasakan. Kemuliaan ketika dia hadir itu yang kakak sebut. Surga, atmosfer surga menjadi satu dengan atmosfer di mana kita menyembah. Itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan datang dengan aneh-aneh kalau kalian tahu. Kemuliaan Tuhan menyebabkan sesuatu dengan fisik mata kalian sendiri, kalian bisa lihat. Kakak kemarin pulang dari Palembang, hari ini nanti kakak akan bahas sedikit sih. Kakak kemarin abis ikut conference history maker, pembuat sejarah di seluruh dunia ngumpul. Anak-anak muda dari Jepang, Korea, Afrika, Inggris. Kemarin kita ngumpul semua di Palembang. Kalian tahu nggak? Ketika mereka kumpul, mereka menyembah Tuhan sangat dahsyat. Kalian tahu nggak? Kemuliaan Tuhan turun dalam rupa yang aneh. Kakak nih tanya Daniel, kakak pergi sama Kak Daniel kemarin. Kalian tahu nggak? Kita lagi nyembah di depan sini, lagi sama-sama lompat-lompat, di atas kita nih turun hujan emas. Padahal benar-benar beton, bukan glitter, beda. Turun, cut gitu loh. Itu sampai berapa menit? Kakak lo sampai nggak bisa ngitung. Kenapa? Kemuliaan Tuhan ketika turun, jiwamu merasakan, tapi tubuhmu juga melihat. Tangkap gak? Karena itu kemuliaan Tuhan, di mana atmosfer surga menjadi satu dengan atmosfer di mana kita menyembah, itu kemuliaan Tuhan. Kakak lihat kemarin kita lagi lompat-lompat, hadirat Tuhan turun. Seperti hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, kayak ada hujan emas turun. Sampai ini semua, kalau kalian lihat, kalau kemarin itu sampai titik-titik emas di mana-mana, emas semuanya. Itu kemuliaan Tuhan. Gak semuanya seperti itu, tapi banyak disertai dengan tanda-tanda yang seperti kalian tahu ada pernah terjadi juga. Ketika kemuliaan Tuhan turun, tiba-tiba tempat mangkok di mana mereka taruh itu tiba-tiba penuh dengan minyak dari surga. Itu gimana ceritanya? Gak masuk akal, betul gak? Kemuliaan Tuhan gak pernah bisa masuk di akal pikiran kita, karena kemuliaan Tuhan gak berasal dari dunia ini. Kita hanya bisa berpikir dan melihat dan menggambarkan, membayangkan apa yang kita pernah lihat. Kalian gak akan pernah bisa membayangkan apa yang gak pernah Anda lihat di dalam hidupmu. Kalian gak akan pernah bisa membayangkan apa yang gak ada di duniamu. Gak bisa. Contohnya, seperti kakak bilang, kalau kalian lihat warna coklat tahu, tapi coba jelasin warna coklat ke orang buta, bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Dalam dunia orang buta tidak ada warna. Dia tidak pernah tahu apa itu warna. Lu mau jelasin sampai lu paling pintar kayak gimana pun, dia gak akan pernah bisa paham. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya warna. Sama hidup kita. Kalau saya suruh bahas kemuliaan Tuhan, macam-macam. Itu multidimensional. Tapi kakak cuma bisa bilang, kalau kalian gak lihat, kalian gak akan bisa percaya. Tapi berbahagialah orang yang gak percaya, gak melihat, tapi percaya. Karena mereka akan mengalami lebih.
Amin. Kalian tahu, bahkan kakak lihat ini sampai kakak kan jadi translator. Bahkan kakak ngeliat tangannya Pastor Robert yang di situ tuh, tangannya kosong. Tapi begitu dia bilang Tuhan akan kasih kamu diamond. Tiba-tiba dia begini, tangannya ada diamond dari surga. Dijual ternyata dihitung bisa 150 juta ini. 150 juta satu diamond. Bayangin. Itu kemuliaan Tuhan. Saya tanya begini. Berapa sih yang kalian anggap terlalu banyak? Ada beberapa orang menganggap 1 juta terlalu banyak. Kalau dikasih 1 juta, oh kebanyakan kak. Ada beberapa orang yang 1 juta gak terlalu banyak. Ada orang-orang yang berkata 100 juta terlalu, mungkin kalau saya nih. Saya ngasih 1 juta misalnya ke Nona. Banyak banget, betul gak? Tapi kalau saya kasih ke Christine, mungkin biasa aja. Itu gaji gue kurang lebih, juga lebih banyak dari itu, betul kan? Tapi kalau kakak ngasih Nona, wah serem banget. Kenapa? Dia nggak, ya kan masih kecil, betul nggak? 1 juta buat kita yang masih kecil, wah besar banget. Tapi buat Christine udah nggak terlalu besar 1 juta. Kakak apartemen aja kakak sampai 100 juta, waduh nggak punya uang gitu kan ya. Cuman ngerti nggak? Beberapa orang 1 juta terlalu banyak, beberapa orang 1 juta kecil, betul nggak? Beberapa orang 100 juta, wah terlalu banyak. Tapi ada beberapa orang juga 1 juta kayak nggak ada apa-apanya, betul nggak? Kalian kemarin Donald Trump kan jadi presiden, betul ya? Sampai dia bilang dia nggak perlu, dia nggak ambil gaji dari presiden, nggak ambil gaji presiden. Kenapa? Iya banyak banget duitnya. Orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia nggak butuh duit, betul nggak? Nah sekarang kamu tanya, kenapa beberapa orang 1 juta cukup, beberapa orang 1 juta terlalu banyak? Apa sih maksudnya terlalu banyak tuh? Dengar baik-baik, terlalu banyak adalah suatu titik di mana kita sudah nggak percaya lagi itu bisa ada di tangan kita. Sama dengan hadirat Tuhan. Apa sih yang namanya terlalu banyak? Kalau saya bilang, wah debu-debu emas menurut kalian, aneh banget tuh, aneh. Aneh kenapa? Karena kalian gak pernah lihat. Kakak dulu ketika cuman denger doang, kakak juga masa iya sih? Paling dari penari. Kakak juga sama kayak kalian ketika denger nih diceritain dari mimbar. Paling dari penari itu mah baju-baju kan belang-beling gitu kan ya. Masa iya sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kakak juga nggak percaya. Tapi karena kakak datang ke tempat itu, kakak lihat sendiri bagaimana itu benar-benar hujan turun. Kakak udah bisa bilang, ini aneh, kakak nggak ngerti. Tapi ini kemuliaan Tuhan, ini mujizat. Kalau lihat dari tangan kosong mendadak ada berlian lah, itu gimana ceritanya, betul nggak? Itu kemuliaan Tuhan, dengar baik-baik. Hadirat Tuhan kalian bisa rasakan dalam jiwa kalian. Tapi detik kemuliaan Tuhan turun, tubuh kalian pun ikut merasakan. Mata, panca indera semua kalian akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan, bobotnya beda. Bobotnya sangat beda. Kita buka di Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Sebentar. Kita baca lanjut terus. Tadi kan sampai ayat 13, pasal 5 ayat 13. Kita baca terus sampai 14 sampai 16. Kisah para Rasul 5 ayat 14 sampai 16. Lihat. Dan makin lama makin bertambah. Sudah ketemu? Oke, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Stop. Dengar baik-baik. Zaman dulu gereja mula-mula, di dalam gereja penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka penuh dengan hadirat Tuhan. Makanya gereja dihormati. Kenapa? Karena ada kuasa. Karena ada kemuliaan. Kakak mau tanya, kuasa itu bentuk dari apa sih? Dengar baik-baik. Kuasa adalah bentuk dari kemuliaan Tuhan. Salah satu wujud dari kemuliaan Tuhan adalah kuasa. Kenapa? Kuasa itu bukan hanya efek, hanya mempengaruhi jiwa, tapi mempengaruhi tubuh. Kuasa itu bisa membuat orang sakit sembuh. Itu apa? Kemuliaan. Karena kalau hadirat cuma mempengaruhi jiwa, tidak bisa mempengaruhi tubuh. Tapi detik kemuliaan Tuhan dimanifestasikan lewat kuasa, tubuh kita mengalami meresponi kemuliaan tersebut. Bisa nangkap gak? Bisa nangkap gak? Karena kemuliaan Tuhan, kuasa adalah bentuk hadirat Tuhan yang dijadikan istilahnya konkret, sehingga tubuh kita bisa merasakan. Nangkap gak? Ngerti ya? Kuasa itu adalah bentuk manifestasi dari kemuliaan. Nah kita baca, lihat ayat sebelumnya tadi. Sebelumnya, slide tolong sebelumnya. Oke. Lihat, ketika kemuliaan Tuhan ada di gereja itu, ketika kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan penuh di tempat itu, dikatakan apa? Makin lama makin bertambah jumlah orang. Dengan sendirinya orang akan tertarik kepada kemuliaan itu. Jadi kakak bilang, udahlah gak usah pakai program-program penginjilan 1 minggu 1 jiwa. Gak usah. Kita datangkan kemuliaan Tuhan di tempat ini, hadirat Tuhan kita datangkan di tempat ini. Orang-orang pasti akan bergabung, kalian akan lihat sendiri. Karena ini firman Tuhan memang sudah prinsipnya, sudah hukumnya. Nanti kita akan bahas lagi. Terus ayat berikutnya.
Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai dan tilam. Supaya apabila siapa? Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Setelah ini kita bayangin, kita lagi ibadah. Bisa bayangin ini coba bayangin, kita lagi ibadah. Tiba-tiba orang di sekitar Tanah Merah, kita selesai ibadah, turun, kalian lihat orang sakit udah berjejer di depan. Kenapa? Mereka berharap supaya kalau kalian jalan minimal bayangannya nyentuh mereka. Betul, baca terus. Betul, next. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Terus, berikutnya. Sorry, sampai situ aja. Baca ayat 15 lagi, baca baik-baik. Mereka bayangin, kita lagi ibadah. Setelah kita selesai, amin, kita semua sukacita turun, mukanya sudah penuh dengan sukacita, senyuman semua. Kita turun, tahu-tahu di luar banyak orang sakit ditaruhin di jalan. Apa? Supaya mereka berharap minimal bayangannya Petrus atau bayangannya setiap kita nyentuh mereka. Loh, kalau kakak ngomong kayak gini, kalian akan mikir, nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena otak kalian belum diperbaharui, karena jiwa kalian dan pikiran kalian masih terlalu kedagingan. Masih terlalu penuh dengan hal-hal dunia. Sehingga kalian tidak bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Kita terlalu terperangkap dengan dunia di mana kita tinggal di dalamnya. Dan kita nggak belajar untuk melihat through itu nembus. Kita harus hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kakak bilang begini, kakak harap dari kalian ada beberapa yang berkata, amin, aku percaya bisa sampai kayak gitu. Ada beberapa orang berkata, ini nggak mungkin, ini kan dulu, zaman dulu. Kakak mau tanya, apa bedanya kita sama rasul-rasul yang dulu? Nggak ada beda. Roh yang sama ada di kita. Nggak dibilang rohnya lebih dikit, yang ini dikit aja deh, karena dia nggak terlalu ngapa-ngapain. Yang ini sedikit lebih gede, karena badan dia lebih gede dikit. Enggak. Roh dalam kita semua sama. Itu rohnya Tuhan. Kalau memang beberapa dari kita punya roh lebih besar, firman Tuhan gak berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada sebagian dari mereka. Tadi ayat pertama yang kita baca apa? Pada hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Bukan sebagian. Kalau kita ngerti ini, belajarlah untuk percaya sama firman Tuhan. Kalau kakak nih, firman Tuhan berkata semua, ya semua. Jangan gara-gara kita gak ngalamin, kita mulai rekayasa sedikit-sedikit. Semua, tapi berdasarkan sisi teologi, terjemahan ini, terjemahan itu, semua tuh artinya sebagian besar. Enggak, kalau Alkitab berkata semua, ya percaya aja semua. Semua yang dikatakan di Alkitab itu betul, bahkan peta-peta yang ada di belakang ini juga benar. Ngerti gak? Nangkep gak? Semua yang Alkitab katakan tuh hidup, kakak suka Alkitab. Sampai pengantarnya juga semua benar. Nangkap gak? Ini adalah firman kebenaran. Kalau dia bilang semua. Kalau Yesus katakan kamu bisa lakukan apa yang aku lakukan, ya semua bisa lakukan yang sama. Asal punya roh yang sama. Nangkap gak? Kalau Petrus bisa mengalami itu padahal dia manusia biasa, kenapa kita gak bisa? Dengar baik-baik, kalau kamu kasih tahu satu rahasia. Kalian tahu Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, betul. Tapi dia membuat dirinya delimited. Dia membuat dirinya dibatasi dengan hukum-hukum manusia. Supaya apa? Dia bisa membuktikan bahwa saya juga manusia, tapi saya bisa melakukan apa yang Tuhan buat. Istilahnya begini, dengan katanya, Yesus adalah gambaran sempurna dari orang-orang yang berhasil hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengerjakan dan melakukan firman Tuhan, nanti jadinya kayak apa kak? Itu tuh kayak Yesus. Nangkap gak? Bisa nangkap gak? Kalau kalian semua bisa hidup bebas dari dosa, kalian semua bisa hidup punya rasa lapar dan haus, menghargai dan menghormati hadirat Tuhan, jadinya kayak apa ya kak? Itu loh kayak Yesus. Bukan kayak Philip Mantova, bukan kayak Benny Hinn, bukan. Itu loh kayak Yesus. Mereka yang di luar sana mirip sama Yesus. Yesus adalah contoh teladan, example. Kalian tahu gak teladan? Yesus sedang memberi contoh, ini loh, kalau kamu bisa hidup kayak aku, kamu bisa mengalami kayak aku. Nangkap gak? Yesus memberi contoh bahwa semua kita bisa jadi kayak gitu, asal kita hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kalian berkata, gak mungkin lah kak, Yesus kan sebagian Tuhan, sebagian manusia. Ya betul. Oke, kita ambil contoh lain. Lihat Petrus. Mirip gak sama Yesus? Mirip. Apa yang Yesus kerjakan, Petrus lakukan gak? Lakukan. Bahkan Yesus gak nyembuhin orang pakai bayangannya. Petrus nyembuhin gak? Pakai bayangannya. Lebih gak? Lebih. Kenapa? Yesus sudah ngomong, kalau kamu percaya kamu akan lakukan lebih dari apa yang aku lakukan. Bisa nangkap gak? Jadi kalau kalian tanya, kak, kalau saya nanti baca firman, saya serius sungguh-sungguh sama Tuhan, kak, saya hidup mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan, jadinya kayak apa kak?
jadinya kayak Yesus. Kalian bisa hidup seperti Yesus. Yesus kaya apa miskin? Kaya. Tapi dulunya dia cuma anak tukang kayu. Dia lahir di palung. Kalian minimal lahirnya di mana? Rumah sakit. Yesus di mana? Palungan. Di tempat makan domba. Betul nggak? Yesus membuktikan bahwa saya manusia biasa yang lahir dari kasta paling bawah. Tapi saya bisa membuktikan, saya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada anugerah dan ini yang sama yang kalian punya. Ada roh Tuhan. Bisa nangkap gak? Bisa nangkap gak? Bisa nangkap ya? Kakak berdua kalian tangkap ini dulu. Kita lanjutkan. Sampai mana kita? Kisah para Rasul tadi. Kita buka Kisah para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Nah, kakak hari ini kalau bisa selesai kakak bahas semua, kalau nggak bisa ya sudah. Kakak lanjutkan tahun depan. Kisah para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 kita baca. Kemudian apa? Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan akan kubangunkan kembali dan kuteguhkan, supaya semua orang yang mencari Tuhan mereka bisa temukan Tuhan. Supaya mereka semua yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan, dan aku bisa sebut mereka milikku, my own. Tuhan mau bangun pondok Daud. Nah sekarang kita mau bahas sedikit mengenai pondok Daud. Apa sih pondok Daud? Kenapa Tuhan berkata dengan eksplisit? Tuhan berkata, aku mau membangunkan kembali pondok Daud. Kalian dengar baik-baik. Kakak minta kalian fokus ya. Sekali lagi, tolong fokus. Kakak belum sampai maksimal marah nih ya. Kemarin kakak udah bilang ya, sekali lagi kalau bercanda-bercanda, kakak minta kakak akan omelin kalian. Kenapa? Dengar baik-baik. Kita akan belajar tentang respecting. Hari ini kakak mau bahas, dengar. Tuhan berkata Tuhan akan bangun kembali pondok Daud. Kalian tahu nggak pondok Daud? Siapa pernah dengar mengenai pondok Daud? Siapa yang tahu apa itu pondok Daud? Dengar baik-baik. Kalian tahu ini tabut Tuhan? Ini kan replika. Ya kan, ini kan replikanya tabut Tuhan. Sepanjang sejarah tabut Tuhan itu pernah punya 3 rumah. Kalian tahu nggak? Sepanjang sejarah Alkitab kalau kalian baca, ini kan namanya tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu lambang apa? Lambang dari kemuliaan Tuhan, lambang dari hadirat Tuhan. Ya, jadi zaman dulu orang kalau ngusung tabut, ya, ketika tabut itu sudah ditaruh, di dalamnya dwells the presence of God, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kabot. Firman Tuhan, kemuliaan Tuhan berdomisili di sini di antara kedua kerub. Nanti kalian baca sendiri firman Tuhan. Kok aneh-aneh kak? Ya itu firman Tuhan. Saya sendiri nggak pernah baca. Jadi Kristen nggak pernah baca firman, makanya nggak ngerti. Nah sekarang kakak jelasin supaya kalian nangkap. Firman Tuhan berkata kemuliaan Tuhan dwells, tinggal di antara kedua kerub. Jadi kemuliaan Tuhan itu dulu dilambangkan dengan tabut Tuhan. Kemana tabut Tuhan pergi, di situ kemuliaan Tuhan hadir. Bisa nangkap ya? Ya, tabut ini pernah punya 3 rumah di sepanjang perjalanan bangsa Israel, di sepanjang Alkitab ini. Tabut itu pernah punya 3 rumah. Berapa rumah? Ngerti rumah ya? Rumah tempat di mana tabut itu berdomisili. Ya, tabut itu punya 3 tempat, 3 rumah. Rumah pertamanya tabut namanya kemah pertemuan. Rumah kedua tabut namanya pondok Daud atau namanya tabernakel Daud. Rumah ketiga namanya Bait Salomo. Ngerti ya? Tabut Tuhan ini nanti kakak akan kasih lihat gambar-gambarnya nanti dulu. Tabut Tuhan itu pernah punya tempat tinggal 3. Yang pertama tabut Tuhan tinggalnya di kemah pertemuan. Setelah itu zamannya siapa? Zamannya Musa. Betul ya? Setelah mereka masuk tanah perjanjian, gak lama kemudian Daud membangun pondok Daud atau tabernakel Daud. Di situ tabut Tuhan menemukan rumah keduanya. Lalu setelah zaman Daud, Salomo membangun sebuah bait Allah yang paling megah yang pernah ada. Itu rumah tabut yang ke-3. Nah, kakak mau bahas, kenapa kakak bahas ini? Dengar baik-baik. 3 tabut ini bisa diketik gak? Tolong dong kamu ganti biar cepat. 3 tabut, coba 3 rumah, biar kita lebih jelas. 3 rumah, kemah pertemuan, sebut lagi 1, 2, 3. Ditampilin ya 3-3-nya kemah pertemuan, nggak usah gambarnya, kata-katanya, tulisannya aja. Kemah pertemuan, pondok Daud, sama Bait Salomo. Hari ini kakak mau bahas mengenai 3 hal ini. Kalau keburu, kalau nggak keburu ya sudah minggu depan. Bisa tampilkan? Ulangi, yang pertama apa? Kemah pertemuan, itu di zamannya Musa. 2,
Pondok Daud di zamannya Daud. Terakhir Bait Salomo di zamannya Salomo. Kalian tahu nggak? Ini 3 melambangkan apa? Hari ini ketika kakak berdoa, tadi siang ketika kakak berdoa, kakak dapat pewahyuan dari Tuhan dan ini benar-benar merubah hati kakak. Gimana ya? It shake my heart. Itu menggoncang hati saya banget ketika saya sadar akan 3 hal ini. Kalian tahu masing-masing dari ini kemah pertemuan, Pondok Daud, Bait Salomo, 3-tiganya menunjukkan sebuah simbol-simbol tertentu, menunjukkan sebuah sikap-sikap tertentu. Kalian tahu di kemah pertemuan itu di zamannya Musa. Itu pertama kali di zamannya Musa itu ada yang namanya hukum. Loh, kedua loh batu, ingat gak? Kalian tahu di dalam tabut perjanjian ini dulu isinya ada 3. Ada loh batu, ada tongkat Harun sama roti mana. Kakak gak bahas itu, tapi kakak lebih bahas begini. Kalau kalian tahu di zamannya Musa, Tuhan memberikan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, betul nggak? Kalian baca sendiri, Ulangan, Bilangan, Imamat, 3-tiganya itu membahas peraturan-peraturan mengenai ibadah. Peraturan-peraturan mengenai kehidupan bangsa Israel yang seharusnya. Itu memberitakan soal hukum, nangkap nggak? Nangkap nggak? Nangkep ya, kemah pertemuan itu menunjukkan, menyimbolkan, memberikan sebuah simbol tentang law and order, ketetapan dan hukum. Untuk mengajarkan kita, untuk belajar respect sama hadirat Tuhan. Respect artinya apa? Hormat sama hadirat Tuhan. Kalian tahu di kemah pertemuan, ini kemah pertemuan ya, law and order, ketetapan dan hukum. Supaya kita belajar respect, respect namanya, tahu ya respect artinya apa? Menghormati hadirat Tuhan. Kenapa pertama kali tabut Tuhan rumahnya adalah kemah pertemuan? Pertama kali sebagai orang Kristen, untuk kalian masuk dalam kegerakan, kalian harus perlu belajar mengenai hukum dan ketetapan Tuhan, supaya kalian bisa respect sama hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pertama kali ditaruh kemah pertemuan supaya kita belajar menghormati. Pertama-tama adalah menghormati. Kedua, Pondok Daud. Kalau kalian tahu Pondok Daud, itu adalah, nanti kakak lihat gambarnya biar lebih gampang kakak jelasin dulu. Pondok Daud bicara soal pujian penyembahan. Pondok Daud itu sebuah satu-satunya tempat rumah tabut yang paling unik. Nanti kakak bahas, tapi lebih bahasnya minggu depan. Tempat tabut yang paling unik itu menggambarkan pujian penyembahan, itu menggambarkan kehausan dan kelaparan. Yang pertama kita perlu belajar menghormati hadirat Tuhan. Yang kedua kita perlu belajar bagaimana tetap haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Yang ketiga, Bait Salomo itu menunjukkan simbol dari kemuliaan Tuhan. Bait Salomo mengajarkan soal apa? Mengajarkan soal berkorban, sacrifice. Hari kita bahas satu-satu ya, satu-satu. Dari kemah pertemuan dulu, saya bisa minta tampilin gambarnya. Kemah pertemuan, bentuknya kayak gini. Kalau kalian belum pernah lihat, atau yang pernah lihat juga nggak apa-apa. Kemah pertemuan. Ya, jadi ada 3 poin yang hari ini kita mau belajar. Respect, hunger, sacrifice. Minggu depan ketika kakak khotbah, kakak akan bahas spesifik mengenai hunger, kehausan. Tapi hari ini kita kalau bisa kita akan bahas mengenai respect dan sacrifice dulu. Yang ke-1 dan ke-3. Ini kemah pertemuan awal mula. Ketika kemah pertemuan dibangun, pertama kali Tuhan menunjukkan bahwa tabut Tuhan harus ada di mana? Harus ada di tempat yang paling dalam. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi dulu kemah pertemuan itu dibagi 3. Pelataran, ruang kudus, sama ruang maha kudus. Pelataran itu tempat korban-korban, di situ sembelih-sembelihan. Di dalam ruang kudus itu dupa, kaki dian dan lain-lain. Ya, yang ketiga itu cuma ada 1, apa? Tabut perjanjian. Kalian tahu, ini menggambarkan dulu semua orang Israel itu bolehnya masuknya cuma di luar, cuma di pelataran. Hanya orang-orang yang berjabatan imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Nanti di ruang kudus yang boleh masuk ke ruang maha kudus cuman berapa orang? Cuman 1. Namanya imam besar. Bisa nangkep gak? Jadi orang Israel dulu cuman boleh sampai di mana? Di pelataran, di halaman luar gereja istilahnya. Ya, lalu yang namanya imam, orang-orang yang berjabatan imam boleh masuk ke ruang kudus. Tapi hanya 1 orang yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Karena ruang maha kudus cuman ada tabut. Kalian tahu siapa? Imam besar. Kalian tahu nggak kenapa cuma 1? Ini menggambarkan begini. Kalau kalian bisa tangkap, ini banyak banget pengajaran soal ini, tapi kakak nggak mau bahas lebih detail. Kakak cuma mau bahas begini. Dengar baik. Semakin dalam kalian rindu untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan, bahayanya semakin besar. The deeper, the greater the risk.
semakin dalam resikonya semakin besar. Kalian tahu gak kenapa kakak bilang begini? Kenapa orang awam tidak boleh masuk ke ruang kudus? Kalian tahu di zamannya ini, kalau kalian baca firman, ini bukan kakak takut-takutin. Enggak. Kakak percaya sekarang sudah lewat zaman itu. Tapi kita perlu belajar. Dulu orang-orang awam yang bukan imam gak boleh masuk ke ruang kudus. Kalau mereka sampai masuk ruang kudus, mereka akan mati atau dilempari dengan batu. Sebab mereka dianggap menista Allah. Nangkap gak? Jadi gak boleh sembarangan orang yang masuk. Betul ya? Nah, setelah di ruang kudus banyak orang-orang imam, yaitu Bani Lewi. Ya, orang-orang yang boleh masuk tuh imam banyak. Tapi yang boleh masuk ke ruang maha kudus cuma satu. Kalian tahu gak kenapa? Sebab di dalamnya tabut Tuhan ada, hadirat Tuhan ada. Kalau kita tidak, kalian tahu gak? Imam besar dulu kalau mau, ini adatnya nih. Imam besar dulu kalau mau masuk ke ruang maha kudus, dia harus menyucikan diri, membersihkan dirinya dari kotor, dan mereka harus berdiam diri selama kurang lebih 1 minggu baru boleh masuk ke dalam. Berdiam diri tuh gak boleh ngobrol sama kanan kiri, dia harus diam, menenangkan diri, berdoa selama 1 minggu baru boleh masuk ke dalam. Dan itu pun kalian tahu, mereka masuk ke dalam, mereka dipakein tali, dan talinya, tali pinggang ini ada bel, ada bunyi gerincingan. Jadi kalau dia masuk, kalau masih hidup bunyi gerincing-gerincing. Tapi kalau sudah mati gerincingannya berhenti. Kenapa bisa mati? Karena kalau di dalam hadirat Tuhan, ini zaman dulu nih. Kakak percaya zaman sekarang udah nggak seperti itu. Cuman ini kita belajar zaman dulu ini ya. Kalau masuk hadirat Tuhan, ada satu dosa aja yang Tuhan temukan, mati dia. Nangkap nggak? Makanya yang zaman dulu yang bisa masuk cuman Harun. Ya, artinya gini, kalau dia didapati tidak layak dan najis di hadapan Tuhan, ada satu aja yang dia lupa bersihkan, dia di hadapan Tuhan pasti mati. Dan kalau dia mati, kenapa dipakein tali? Supaya kalau dia mati, nanti kan mayatnya kan kalau nggak dipakein tali, semua berjamur di situ, betul nggak? Tempat mayat dong, betul ya? Karena mereka pakai tali supaya apa? Kalau dia mati, tinggal ditarik, baru dikubur. Nangkap nggak? Kenapa? Kalau mereka masuk ke dalam, mereka mati. Nangkap nggak? Jadi orang nggak boleh sembarangan masuk ke ruang maha kudus. Karena semakin dalam kamu masuk hadirat Tuhan, resiko semakin besar. Ini bicara soal apa? Ini bicara bahwa kita harus belajar sebelum kemuliaan Tuhan yang megah. Bait Salomo itu bicara soal kemegahan. Seluruh dunia bisa melihat Tuhan bergerak di Israel. Seluruh dunia bisa melihat kemuliaan. Seluruh dunia bisa melihat kekayaan. Hebatnya Salomo. Sebelum kita mencapai bait Salomo, puncak dari kemuliaan Tuhan, kita semua harus belajar untuk respecting hadirat Tuhan, yaitu apa? Kemah pertemuan. Sebelum kita sampai di bait Salomo, di mana kemuliaan Tuhan mengangkat hidupmu, hidupmu akan dilihat semua orang, hidupmu akan istilahnya dipuja semua orang. Tuhan akan ajar kalian melalui kemah pertemuan, di mana kalian perlu belajar respect sama hadirat Tuhan. Nangkap gak? Kalian perlu belajar lewati fase ini. Kalau kalian gak pernah belajar respect hadirat Tuhan, kakak yakin kemuliaan Tuhan gak akan pernah kalian bisa alamin dalam hidup kalian. Dan kakak mau bilang, kenapa Pak Petrus berjalan bayangannya bisa menyembuhkan orang? Karena dia berjalan dalam kemuliaan. Kenapa Petrus bisa berjalan dengan kemuliaan? Sebelum itu dia belajar untuk respect sama hadirat Tuhan. Yang pertama, posisi pertama, step pertama dari kalau kalian pengen mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kalian pengen berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Kalau kalian pengen mengusir roh jahat, roh itu langsung pergi. Kalian perlu belajar untuk hormat sama hadirat Tuhan. Kenapa kakak tegas? Bahkan kalau kakak minta maaf, minggu lalu kakak sempat galak. Minggu lalu kakak ingat kakak ngomong begini. Kalau kalian tidak belajar, kalau kalian mau berisik main-main ketika kakak lagi khotbah, kakak akan usir kalian. Kenapa kakak kayak gitu? Kok gembala kayak gitu? Terserah. Kenapa kakak bilang begitu? Dengar, memang kakak sebagai gembala kakak harus penuh kasih, betul. Tapi gini, kakak akan hormati kalian kalau kalian bisa hormati hadirat Tuhan. Kalau kalian tidak bisa hormati Tuhan, kakak gak akan pernah hormati hidup kalian. Buat apa? Simpelnya begini, kalau kalian gak bisa hormat sama kakak, kenapa kakak harus hormat sama kalian? Betul gak? Loh, kalau kalian di depan kakak istilahnya, ngeludah di depan kakak, kenapa kakak harus hormati kalian? Nangkap gak? Kalau kalian mau dihormati orang, kalian harus belajar menghormati orang itu terlebih dahulu. Betul gak? Kalau kalian mau dikasih sama kakak, simple. Respect presence of God. Kenapa kakak dengan keras kakak bilang kakak gak mau banyak-banyak orang di sini? Kenapa semakin banyak orang di tempat ini semakin main-main? Kenapa? Kalian belum siap.
Banyak orang nanti datang ke tempat ini, kakak yakin tempat ini akan penuh. Suatu saat pasti akan penuh. Tapi dimulai dari kalian dulu. Kalau kalian gak sendiri gak bisa bawa diri. Ketika firman Tuhan disampaikan bercanda kanan bercanda kiri, kalian belum belajar respect hadirat Tuhan. Tempat ini gak akan penuh-penuh. Kalian yang namanya kerinduan untuk menjangkau tanah merah, ingin Tuhan melawat tanah merah, cuman mimpi kalau kalian tidak belajar respect hadirat Tuhan. Simple. Kalau kalian pengen di respect sama kita mentor-mentor, belajar respect hadirat Tuhan. Kalau kalian gak bisa respect hadirat Tuhan, kakak juga gak akan respect sama kalian. Gak akan. Bisa tangkap gak? Kenapa? Karena ini uturan pertama. Kakak gak mau cuman gereja sekedar begini buat apa? Lah kakak mau bilang, kalau kakak 1 tahun, 2 tahun begini-begini terus, buat apa? Kakak gak mau, capek. Betul gak? Buat apa kakak pensiun lah udah jadi gembala. Betul gak? Kakak gak mau, kakak mau semua kalian berfungsi secara maksimal. Kakak mau kehidupan kalian bisa dilihat orang dan berkata, Tuhan hebat dalam hidup kamu. Yang untung siapa? Kalian sendiri. Kenapa kakak mau kayak gitu? Kakak gak sama dengan pendeta-pendeta yang lain. Kalau pendeta yang lain gak apa-apa rame-rame, kan perpuluhannya makin gede. Kan persembahannya makin gede. Kalau kakak boro-boro ngambil persembahan apa, perpuluhan apa? Enggak. Betul gak? Betul nggak? Enggak, kakak nggak pernah ambil gitu. Tujuan kakak apa? Tujuan kakak membentuk kalian jadi murid-murid Tuhan. Keluarlah dari tempat ini dan berdampak kemanapun kamu pergi. Tapi sebelum kalian belajar hidup dalam kemuliaan Tuhan, kalian perlu belajar untuk hargai hadirat Tuhan. Respecting the presence of God. Kita buka di 1 Samuel. Pernah terjadi di Israel di mana tabut Tuhan dianggap mainan sama anak-anak Imam Eli. Kalian tahu Eli? Pernah dengar Eli? Samuel pernah dengar Samuel? Sebelum Samuel kan Imam Eli, betul ya? Sebelum Nabi Samuel dibangkitkan kan Imam Eli, imam besar yang terakhir, ya imam besar. Kalian tahu di zamannya Imam Eli, kan dulu zamannya Harun, siapapun yang sentuh tabut mati, betul nggak? Nggak bisa sembarangan. Tapi anehnya kenapa di zamannya Imam Eli, bahkan nih tabut dibuat mainan, kalian tahu nggak? Perang, tabutnya dibawa-bawa, terus begitu kalah, tabutnya ditinggal, sempat diambil sama bangsa Filistin. Pernah baca nggak? Nggak pernah. Pernah baca? Oke, bagus. Kalau belum pernah, bertobatlah. Oke, 1 Samuel 2. Kita baca sedikit. Nanti kakak bahas kenapa di zamannya Samuel tabut Tuhan sempat dijadikan mainan, sampai istilahnya diludahin pun nggak masalah. Jadi kayak cuman barang biasa. Kenapa di zamannya Musa tabut Tuhan begitu resikonya begitu besar, tapi di zamannya Imam Eli tabut Tuhan seperti mainan. Pernah dibawa ke bangsa Filistin, balik lagi ke Israel. Bahkan kalau kalian tahu ketika tabut Tuhan di Filistin, itu kuilnya Filistin hancur porak-poranda sama siapa? Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa bebas dibuat mainan? Hari ini kita mau belajar sedikit aja. 1 Samuel 2. Kita baca dari ayat 17. Ya, ini kejahatan anak-anak Eli. Kalau kalian nanti ada waktu baca sendiri. Kalau kita baca semua kebanyakan, kakak minta tolong ya, malam ini tolong baca. Ya, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Nanti kalian baca sedikit. Baca tentang kejahatan anak-anak Eli. Apa yang terjadi? Kita baca. Tapi yang kakak highlight ini aja yang kita baca ayat 17. Dikatakan apa? Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kalian tahu nggak? Anak muda ini, 2 anak muda ini siapa? Anaknya Imam Eli. Ini anaknya Imam Eli, kakak ceritain aja. Luar biasa nakalnya. Luar biasa bejatnya istilahnya. Ya, jadi anak Imam Eli ini nggak pernah menghormati sama sekali. Tidur di depan tabut, wah tabut dibuat apalah terserah, mereka nggak peduli. Orang bawa korban, mempersembahkan korban, tuh korban dicocok dimakan. Itu dulu orang anak-anak Imam Eli. Mereka sangat tidak menghormati hadirat Tuhan. Bahkan tapi dia nggak pernah mati, itu aneh. Sampai kalian lompat-lompat, kita dari pasal 4 ayat 21, pasal 4 ayat 21. Ini puncaknya nih. Jadi si anak-anak Imam Eli kan waktu itu Israel karena sudah melupakan Tuhan, ya tabut Tuhan ada sih tapi dilupain. Akibatnya bangsa Israel ditekan sama bangsa Filistin. Setelah ditekan tiba-tiba peperangan, karena berapa kali kalah, tiba-tiba anaknya Imam Eli ini berpikir gini, oh iya kalau gitu kita perang, kita bawa tabut aja keluar. Kita bawa tabut Tuhan. Nanti orang Filistin takut. Kalian tahu gak ketika tabut Tuhan keluar di medan perang, orang Filistin ketakutan. Orang Filistin sampai gemeter. Dia bilang, ini nih Tuhan yang membelah Laut Merah. Ini nih Tuhan yang membuat Mesir ditulahi sampai 10 tulah. Ingat gak ceritanya? Ketika ngelihat gitu mereka takut. Mereka bilang,
Oke, ini hari terakhir kita hidup, mari kita perang habis-habisan. Dan akhirnya Filistin apa Israel yang menang? Filistin. Tabut Tuhannya dirampas. Nanti kalian baca. Ayat 21 dikatakan, ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertua dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Dengar baik-baik. Kenapa? Pertanyaan kakak gini, kenapa dia gak pakai kata telah lenyap tabut Tuhan? Atau dia gak bilang telah lenyap hadirat Tuhan? Dia bilang telah lenyap kemuliaan Tuhan. Nangkap gak? Hadirat Tuhan hanya mempengaruhi jiwa, tapi kemuliaan itu yang bisa mendatangkan kemenangan. Kenapa bangsa Israel bisa berperang? Ingat gak cerita Musa angkat tangan? Kalau selama Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Musanya turun tangan, bangsa Israel kalah. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah menyertai pasukan Israel. Kalau cuma hadirat, cuma mempengaruhi jiwa. Kalau hadirat Tuhan turun, paling musuh-musuhnya nangis, derit-derit. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun, mereka terpukul kalah habis-habisan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan mempengaruhi jasmani kita. Nangkep gak? Kemuliaan Tuhan adalah kuasa di balik kemenangan bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan adalah kuasa di balik suksesnya bangsa Israel. Ketika kemuliaan Tuhan hilang, mereka berkata, telah lenyap kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Telah lenyap tempat saya bisa bergantung satu-satunya. Simpelnya, kenapa kemuliaan Tuhan bisa begitu hilang? Kalian tahu kuncinya di ayat yang tadi kita baca, ayat 17, pasal 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Bahasa Inggrisnya begini, they did not respect the glory of God. Mereka anak muda itu tidak belajar untuk respect. Artinya begini, dimana ketika kita mulai tidak menghormati hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kadar bobot hadirat Tuhan di tempat itu makin lama makin pudar. Nangkap gak? Ketika kita sudah tidak bisa appreciate, ketika kita tidak bisa lagi menghargai dan meresponi hadirat Tuhan, ketika kita sudah tidak menginginkan hadirat Tuhan itu lama-lama menurun intensitasnya. Di mana tidak ada hormat yang cukup, hadirat selalu turun. Di mana tidak ada rasa hormat dan kerinduan yang cukup, kemuliaan Tuhan pasti hilang. Nangkap gak? Kemuliaan Tuhan bisa hilang gak? Bisa. Lewat apa? Ketika kita tidak bisa meresponi, respect hadirat Tuhan. Ketika kita tidak bisa meresponi hadirat Tuhan dengan baik. Ketika kita sudah mulai bermain-main dalam ibadah. Kalian lihat, pergilah ke gereja-gereja yang besar-besar. Kakak gak mau ngebambel gini. Cuman kalian lihat, banyak gereja yang cuma sekedar pertunjukan. Haha, hihi, banyak, nggak semua memang, tapi banyak. Tapi dengar baik-baik, yang kakak rindukan nggak cuma sekedar gitu. Kakak nggak mau menjelek-jelekan gereja luar, nggak. Kakak cuma rindu satu, kita nggak mau cuma sekedar haha, hihi. Kita nggak cuma sekedar mau, wah hihi, senang-senang, nggak. Kenapa kakak keras? Kakak mau kalian belajar respect hadirat Tuhan. Kakak mau kalian belajar mengantisipasi dan menginginkan hadirat Tuhan. Waktu kakak sudah habis, padahal kakak mau bahas tentang kemuliaan Allah ini yang luar biasa, tentang sacrifice. Cuman kakak tutup dengan begini. Ya, poin tadi kakak bilang ketika tidak ada respect, hadirat Tuhan turun. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 1. Ini yang terjadi ketika hadirat Tuhan hilang. Ketika kemuliaan Tuhan hilang, apa yang terjadi? Lihat zamannya Eli. Ketika kemuliaan Tuhan hilang, yang terjadi begini. Pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengasuhan Eli. Pada masa itu firman Tuhan apa? Pertama, firman Tuhan jarang. Kedua, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu lampu rumah Allah belum lagi padam. 4 hal ini yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan hilang dari gereja. Apa yang terjadi? Pertama, gereja itu akan kehilangan firman Tuhan, jadi jarang. Suara Tuhan jadi jarang kita dengar. Ketika kita lagi menyembah bersama, penyembahan korporat, ibadah korporat, penyembahan rema Tuhan sudah jarang kita dengar. Cuman digantikan dengan firman Tuhan yang membuat kita rasanya happy, memotivasi kita, membuat kita bergairah sebentar, lalu minggu depannya lesu lagi, senang sebentar, minggu depannya lupa apa yang dikhotbahin. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sudah hilang. Ketika kemuliaan Tuhan hilang, apa yang terjadi? Firman Tuhan jadi jarang. Kedua, penglihatan pun tidak sering. Sudah tidak ada lagi visi, matinya sebuah visi. Kemuliaan Tuhan dicabut di tempat ini, visinya hilang. Sudah tidak ada kerinduan untuk mencapai apapun. Kita di sini punya visi apa? Memenangkan tanah merah. Kalau kita mau memenangkan tanah merah, simpel menurut kakak begini. Kita masih perlu belajar mendatangkan hadirat Tuhan.
Ketika hadirat Tuhan turun di tempat ini, kalian lihat di seluruh tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kakak gak punya waktu sayangnya, kakak pengen bahas mengenai bait Salomo. Ini yang luar biasa. Ini akan terjadi ketika kemuliaan Tuhan bisa kalian responnya dengan baik. Ya, tapi dikatakan penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya, pemimpin matanya mulai kabur. Matanya mulai kabur tuh bicara soal tidak bisa melihat dengan jelas ke depan. Tidak bisa lagi mengarahkan gerejanya tepat kepada arah yang tepat. Apa yang terjadi lagi? Tidak dapat melihat dengan baik. Tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah. Kenajisan masuk ke dalam gereja. Kefasikan masuk dalam gereja. Tradisi menggantikan spontanitas ibadah. Apa yang terjadi? Lampu rumah Allah belum lagi padam. Artinya firman dalam bahasa Inggrisnya, lampu hampir padam. Terang Tuhan dalam gereja itu hampir padam. Ini yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan diambil keluar dari gereja. Apa? Kehilangan visi, kehilangan arahan. Masuknya kefasikan, kompromi di dalam gereja, ini boleh, dosa kecil, dosa besar, ini dosa masih beda toleransi, yang ini enggak. Lalu apa lagi? Lampu rumah Allah padam, gelora passion di dalamnya sudah hampir hilang. Kenapa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kalian tahu semenjak ini Israel masuk dalam zaman kegelapan. Sampai kapan? Sampai ada satu anak muda bernama Samuel. Dia berdiri, ya, dan dia menarik kembali hadirat Tuhan masuk dalam Israel. Dia mendatangkan kembali kemuliaan Allah dalam Israel. Kakak mau tanya, yang pertama, kemah pertemuan, bagaimana cara kita mengembalikan hadirat dan kemuliaan Allah? Dimulai dari keputusan pribadi demi pribadi. Dimulai dengan kesadaran pribadi demi pribadi. Nanti kalau kalian baca Daud, ada kendalanya sendiri. Daud dimulai oleh dia dan panglima-panglimanya. Tapi nanti di Salomo seluruh bangsa Israel melakukan sesuatu. Nanti kita bahasnya nanti minggu-minggu depan. Tapi hari kita belajar satu orang, dimulai dari satu orang. Belajar apa? Samuel, kalau kalian tahu apa yang membuat kemuliaan Tuhan kembali oleh satu anak muda ini. Kalian tahu Samuel punya sebuah kerinduan untuk selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Dia belajar respect hadirat Tuhan. Kalian tahu dia bahkan tidur gak jauh-jauh dari tabut. Dia menjaga tabut. Dia bersihkan, dia punya kerinduan akan tabut. Ya, dia punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Kita baca yang terakhir, Lukas 3 ayat 3-6. Satu orang dengan rasa lapar dan haus akan mendatangkan perbedaan yang signifikan sekali. Lukas 3 ayat 3-6. Ini kakak tutup. Lukas 3 ayat 3-6. Firman Tuhan berkata apa? Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6 baca sama-sama. 1, 2, 3. Keselamatan yang dari Tuhan. Ini sebelum Tuhan Yesus hadir. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang berseru-seru ini? Yohanes Pembaptis. Dia sedang mengutip perkataan-perkataan, kalau nggak salah ini dari Yesaya. Benar, iya, betul, Yesaya. Dia mengutip perkataan Yesaya sebelum Yesus turun, sebelum Yesus menggantikan, main stage-nya masih dipegang sama Yohanes Pembaptis. Dia katakan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Kalian tahu zamannya Yohanes Pembaptis ini kemuliaan Tuhan sudah hampir hilang, habis-habisan. Digantikan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat yang mendominasi ibadah, betul nggak? Ini sudah kembali lagi kepada zamannya Imam Eli. Lalu Yohanes Pembaptis kembali lagi. Zamannya Imam Eli kemuliaan Tuhan hilang. Lalu dibangkitkan oleh satu anak muda, anak kecil bernama Samuel. Masih muda sekali. Lalu di zamannya Yohanes Pembaptis pun kembali. Masa-masa di mana Israel masuk dalam masa kegelapan. Lalu dimulai dengan satu orang bernama Yohanes Pembaptis. Dia punya kerinduan, teriakan di hati dia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saya mau bilang kita ini ada di zaman di mana Yohanes Pembaptis dulu mempersiapkan menggelar karpet merah untuk datangnya Tuhan. Kita saat ini sedang menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang kalau di mimpi saya tinggal 5 menit. Yohanes Pembaptis, satu anak muda berseru dengan kuat. Dia katakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Gimana caranya? Simple, dia katakan begini. Luruskan jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun. Lembah itu bicara, lembah kan begini nih bentuknya kan. Lembah itu bicara soal kekurangan, kekosongan dalam hati kita.
Lembah itu bicara soal pertobatan yang ditimbun. Bicara soal apa? Kekosongan hati kita yang kembali di-fill, diisi dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dimulai dengan kesadaran bahwa diri kita kosong tanpa Tuhan. Itu satu. Lalu kedua dikatakan apa? Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Ini bicara soal apa? Ketinggian hati, kesombongan kita, pride. Harus diratakan. Sebelum mempersiapkan Tuhan datang. Harus ada pertobatan. Dan apa? Respect hadirat Tuhan. Merendahkan hati. Semua yang kebanggaan kita, kesombongan kita. Untuk mempersiapkan, untuk kegerakan yang sebentar lagi akan datang. Pertama, perlu adanya pertobatan. Yang kedua, perlu adanya respecting hadirat Tuhan. Poin pertama, bertobat. Poin kedua, belajar respect hadirat Tuhan. Kakak udah gak ada waktu untuk bahas yang lainnya, padahal yang lainnya seru banget. Tapi kakak akan tutup di sini, dimulai dengan merespek hadirat Tuhan. Kalau memang minggu depan memungkinkan, kakak juga belum ada konfirmasi. Kakak memang jadwal di Bandung, tapi kalau kakak belum ada jadwal di Bandung, kakak akan isi di sini minggu depan. Kakak minta jadwalnya Evin ya, untuk ngebahas karena masih ada banyak yang pengen kakak bahas sebelum tanggal 24. Ya, kakak rindu supaya kalian nangkep dulu. Ini belajar respecting. Pertama, kita harus belajar respecting. Kalau kalian mau belajar nanti tanggal 24, Tuhan sendiri bicara sama hidup kakak. Bahwa tanggal 24 nanti ketika pujian penyembahan di tempat ini dinaikkan, akan banyak terjadi encounter, pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Penting nih, terakhir. Tolong perhatian sebentar. Ya. Tanggal 24 nanti Tuhan berkata akan banyak encounter. Saya berdoa supaya Anda siapkan hatimu masing-masing. Kita masih punya beberapa minggu nih. 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 minggu lagi sampai tanggal 24. Kakak belajar 4 minggu ini, ambil waktu untuk belajar hormati hadirat Tuhan. Please. Kenapa? Kakak rindu begini. Kalau kita semua punya sebuah rasa lapar dan haus yang sama. Makanya kakak bilang tanggal 24 kakak gak pengen tempat ini rame dengan teman-teman kalian. Gak. Cukup kalian aja cukup. Cukup mereka-mereka yang punya rasa haus dan lapar. Sebab apa? Tanggal 24 ini tujuan kita adalah menyenangkan surga. Tujuan kita adalah merubah atmosfer di tempat ini ketika kita puji, memuji, menyembah. Ya, kakak berdoa supaya di tempat ini kita semua datang dengan rasa haus dan lapar yang sama. Kita semua datang dengan sikap yang menghormati hadirat Tuhan. Bisa nangkep gak? Jadi kakak minta tanggal 24 memang kita akan seru-seru, kita akan fun, kita akan lompat sana, kita akan lompat sini. Kita akan menari-nari buat Tuhan, kita akan bersorak, berteriak-teriak untuk Tuhan. Tapi tetap dengan rasa hormat. Hormati hadirat Tuhan. Kalian masih punya 4 minggu untuk belajar latihan hormat sama hadirat Tuhan. Kalau kalian mau lihat kemuliaan Tuhan di tempat ini, kalau kalian mau rindu ke hidup kalian sendiri dipenuhi kemuliaan Tuhan, kalau kalian rindu mengalami apa yang hari-hari ini kakak alamin, kalian tahu gak hari-hari ini di tempat kita banyak mengalami mujizat aneh-aneh. Kemarin kakak baru dengar, ini Ciri yang di bawah nih, full timer di gereja kita, kalian tahu gak? Full timer gaji berapa sih di bawah UMR paling? Full timer kan gajinya kecil, betul gak? Ini kakak bukan mau jelek-jelekin, tapi kakak mau bilang, dia nih punya sebuah rasa haus dan rindu akan Tuhan. Dia serius ikut Tuhan. Kalian tahu gak tahun ini? Kakak baru dengar kemarin. Januari besok dia akan pergi, dia anaknya 2 perempuan pergi ke Israel. Bayangin. Siapa yang berkati? Tuhan. Kok bisa? Gak tahu. Bukan dari kakak jelas. Bukan dari mama kakak juga. Bukan jelas bukan. Dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa? Ketika kemuliaan Tuhan bisa kita taruh dalam hidup kita. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidupmu. Kalian tahu gak di Palembang, tempat di mana kakak lihat itu tuh mujizat yang aneh-aneh di tempat itu. Kalian tahu gak? 4 tahun lalu kakak kesana, memang kakak udah pernah lihat hujan emas. 4 tahun lalu kakak kesana, kakak ketemu dengan satu anak muda yang 4 tahun lalu tuh sudah dalam ambang kehancuran. Dia baru di PHK kerjaannya dan dia utang. 3 dia harus merit. Sudah melancarkan pernikahan dan dia gak punya uang. Kalian tahu gak? Dia di ujung kehancuran. 4 tahun kemudian, kemarin kakak datang, kakak ketemu dia lagi. Sekarang udah punya 2 rumah, terus punya 2 mobil. Dari orang miskin. Ada lagi satu anak muda. Masih dulu salah satu, kalau katanya nih, itu tukang bersih-bersih WC gereja. Pernah diajak Pastor Robert datang ke Jakarta, sampai di Jakarta saking udiknya foto sini, foto sana, ada pesawat di foto, gak pernah naik pesawat seumur hidup. Waktu itu diajak untuk temenin Pastor Robert. Wah pergi kemana-mana, wah itu pertama foto-foto. Kalian tahu gak, 4 tahun kemudian sekarang jadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Kalau kalian mau tahu rahasianya apa? Gereja itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalian tahu, kalian masuk ke gereja itu aja. Dari luar kalian berasa ada sesuatu yang beda, menekan kalian. Kakak gak bisa bayangin, kakak rindu nih tahun depan ada lagi retret History Maker.
History maker itu artinya pembuat sejarah. Itu biasa anak-anak muda dari Amerika, dari Korea, Jepang, ngumpul rame-rame. Kemarin sekitar 150-an. Ya, kakak rindu tahun depan, mungkin beberapa dari kalian bisa ikut, kalian bisa ngalamin. Kalian bisa lihat, datanglah ke tempat itu. Baru kalian masuk aja, kalian udah gak tahan untuk berdiri, kalian pasti berlutut. Baru masuk ketika pujian penyembahan rasanya beda. Kenapa? Di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan hadir, hidupmu diberkati. Kalian pernah dengar cerita Obed-Edom? Obed-Edom di Alkitab nanti kalian baca sendiri. Ya, Obed-Edom cuma jagain tabut Tuhan. Tabut Tuhan, kemuliaan Tuhan ditaruh di rumahnya karena Daud belum mau bawa ke Yerusalem. Kalian tahu gak? Gara-gara ada tabut rumah di dalam rumah dia. Bukan tabut ya, ini kita bukan bicara soal tabut. Ini bicara soal lambang kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan ada di rumahnya Obed-Edom, dia dan seluruh isi keluarga diberkati habis-habisan. Kuncinya apa? Kemuliaan Tuhan. Kalau kita cuma mau sekedar nih, selamatin jiwa, satu jiwa lagi, kelamaan keburu Tuhan datang. Mendingan kita sama-sama belajar respect hadirat Tuhan pertama. Nanti minggu depan kita belajar tabernakel Daud, pondok Daud. Ini yang kuncinya adalah pujian penyembahan. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana sacrifice. Kalian tiga ini kalian lakukan, hidup kalian dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nanti orang-orang di sekitar sini akan berasa, gak perlu nginjil, kita nyanyi aja, orang sebelah kanan kiri bertobat. Kita lagi nyanyi, kalian merasa mungkin ini aneh. Kakak pernah ngalamin, ingat gak cerita kakak? Lagi ngapain? Lagi baca kitab, tiba-tiba teman kakak nangis-nangis bertobat. Minta didoain. Kakak gak lagi khotbah. Gak perlu khotbah, gak perlu nginjil, ngapain? Nyembah Tuhan aja udah. Nyembah Tuhan, belajar untuk host kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba tempat ini, wah ntar di depan gereja kita, orang-orang sakit berjejeran. Kenapa? Minta kita doakan. Keren gak? Keren. Bisa terjadi lagi gak? Amin, percaya. Saya percaya. Karena ini sudah musimnya, sangat-sangat. Kakak berdoa supaya kita disadarkan hari ini. Ya, kakak berdoa nih, sungguh-sungguh kakak berdoa, sungguh-sungguh kalian bisa nangkep benar-benar. Kakak ini kalau di luar, kalau khotbah, orang-orang tuh sampai istilahnya gini, mereka tuh sangat istilahnya pengen tahu kakak mau sampaikan apa. Mereka tuh rindu banget. Kakak kalau diundang aja udah berapa kali gitu loh. Kalau kakak di sini hampir tiap minggu, kalian harus bisa nangkep. Di luar yang pengen kakak isi di gereja mereka banyak banget. Tapi kakak sengaja sebulan kakak cuma mau pergi sekali. Kenapa? Kakak mau ada di gereja ini setiap Sabtu. Kalian tahu anak-anak muda di luar sana kan ibadahnya hari Sabtu. Kalau kakak ke sana, kakak kan nggak bisa ke sini, betul nggak? Kakak sengaja tolak banyak pelayanan-pelayanan. Padahal kalau di sana kan bicara ya kita ngomong fair-fairan aja. Di sana kan wah kakak dipanggil makin terkenal. Tapi kakak nggak mau, kenapa? Kakak lebih mau banyak waktu di tempat ini. Kalian lihat makanya setiap Sabtu kakak ada di sini. Kecuali minggu-minggu kakak memang sudah jatuh, minimal kakak sudah komitmen. Sebulan maksimal 2 kali lah kakak pergi. Sisanya kalau bisa kakak cuma mau sekali doang pergi. Kenapa? Kakak rindu untuk kalian semua nangkap masa-masa ini. Kakak bukan mau membanggakan diri, tapi kakak mau buat kalian sadar. Tangkap Kairos ini. Tangkap, bisa nangkap gak? Bisa ya? Kakak belajar, hari ini kita belajar. Pertama, respecting hadirat Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Jangan lagi ada yang bermain-main ketika lagi doa. Colek sana, colek sini. Kakak berdoa supaya gak ada yang kayak gitu. Kembali kakak ingatkan, kalau kalian gak bisa respect hadirat Tuhan, kakak juga gak mau respect kalian. Fair dong. Betul ya? Bisa nangkap ya? Ayo kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Ajar setiap kami untuk belajar menghormati hadirat Tuhan. Taruh takut akan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Karena dari kemah pertemuan satu pelajaran yang bisa kami dapat, yaitu kami gak boleh bermain-main dalam hadirat Tuhan. Dalam kemah pertemuan ada yang namanya peraturan, ada yang namanya hukum yang gak bisa kalian langgar. Yang gak bisa kalian seenaknya lakukan apa yang kalian mau dalam rumah ibadah. Tata cara ibadah diatur sama Tuhan. Tata cara penyembahan diatur sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kalian ngerti bahwa kalian gak bisa bermain-main dalam hadirat Tuhan. Please, belajar hormati hadirat Tuhan. Belajar respect hadirat Tuhan. Makanya kenapa kalau kita ke tempat ini kita pakai baju yang lebih sopan dari biasanya. Kenapa? Kita mau hormati hadirat Tuhan. Tapi kakak percaya lebih daripada cuma sekedar baju, Tuhan lebih menginginkan hati kalian yang respect. Saya gak minta setiap kalian harus berlutut, harus gimana, enggak. Kakak minta sikap hati yang menghormati hadirat Tuhan. Kalau kalian lagi gak kepengen dengerin firman Tuhan, it's okay. Makanya kakak bilang duduklah di paling belakang, asal jangan ganggu kanan kiri. Why? Learn to respect the presence of God. Belajar untuk respect hadirat Tuhan. Mungkin Tuhan lagi bicara sama orang sebelah kamu dan kamu ganggu dia. Kalian berurusan dengan Tuhan. Tutup mata kalian masing-masing.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu sebentar. Sebentar kakak akan berdoa untuk kalian secara massal. Siapkan hati kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Bapak, hari ini aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Turunkan rasa takut akan Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Turunkan rasa hormat akan Engkau pada hati kami masing-masing. That we may learn to respect the presence of God. Kami berdoa selama beberapa minggu ke depan. Beri kami hati yang mau diajar dan dididik supaya kami bisa menghormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Supaya kami ke tempat ini gak cuma sekedar bermain, tapi kami mau di tempat ini, kami mau dirubahkan keluar dari tempat ini, kami mau berdampak buat lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan pada setiap hati kami. Curahkan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. More. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun bagi setiap hati yang merindukan, bagi setiap hati yang menginginkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartasikan roh takut akan Tuhan, respect of the presence of God. Sikap hati yang menghormati hadirat Tuhan. Tuhan install that to our hearts. Put a deep reverence and awe of you in our hearts Tuhan. Sebuah rasa kagum, sebuah rasa hormat pada hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Curahkan. Dalam nama Yesus. I send waves of glory Lord. Oh, dalam nama Yesus. Curahkan pengurapanmu. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalammu selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, yes Lord. Berarti kau sangat berarti Tuhan. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selamanya Kau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa merubah hati kami Tuhan. Tuhan, kami
kami mau belajar respect sama hadirat-Mu. Beri kami rasa kagum akan Engkau. Beri kami rasa takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum, hormat akan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Sekali lagi Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Yes, Lord. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atas setiap kami. Diberkatilah setiap kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kalian dengan rasa hormat akan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Mari bagi berdiri sama-sama terima berkat Tuhan. Father, I bless them in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati semua yang ada di tempat ini. Berkati dengan rasa hormat, rasa kagum akan Engkau yang berlimpah dalam hidup mereka. Berkati dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bidang studimu, diberkatilah keluargamu. Biar keluargamu dipulihkan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan keluarga terjadi, pemulihan pekerjaan terjadi, di bidang studi terjadi, pelayanan kami terjadi. Surga terbuka buat hidup kami, surga terbuka buat gereja kami, surga terbuka buat bidang studi kami, surga terbuka buat keluarga kami, surga terbuka buat semua yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan sampai Maranatha nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kali sambut berkat-Mu ini Tuhan dengan sebuah sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kakak minta tetap tutup mata, turunkan tangan kalian semua. Kita mau praktek kuasa.
Hari-hari ini kita belajar mengenai kuasa apa yang ada dalam kita. Salah satu kuasa yang ada dalam hidup kalian adalah kuasa untuk mendoakan bagi mereka yang butuh doa. Kuasa perkataanmu dahsyat. Sebab itu kakak suka berkata, biar keluargamu dipulihkan, biar kamu diberkati. Tujuannya apa? Supaya setiap perkataan yang kakak ucapkan terjadi dalam hidup kalian. Hari ini kakak khusus mau berdoa, tapi bukan kakak yang akan doa, sebelah kanan kiri kalian yang akan berdoa buat kalian. Percaya, urapannya sama, kuasanya sama, sebab roh yang ada dalam diri sebelah kalian tidak lebih kecil dari apa yang saya punya, sama. Tergantung setiap kita percaya dan berdoa, terima dengan iman. Kakak hari ini mau berdoa khususnya buat kalian. Tetap tutup mata kakak gak mau ada yang tengok kanan kiri. Adakah dari kalian yang hari-hari keluarga kalian ya, papa mama kalian dalam ambang kehancuran, di mana rasanya keluarga kalian retak sekali? Tidak seperti dulu, papa mama sekarang berantem dan mungkin hampir bercerai. Kalau ada, boleh gak kakak berdoa untuk kalian? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kakak gak minta kalian maju ke depan, di tempat masing-masing aja, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, 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 jangan malu. Kita akan berdoa buat kalian. Tinggi-tinggi, kalau memang kalian tahu papa mama saya dalam keadaan di mana hampir bercerai, keluarga kami sudah hampir habis-habisan. Kakak merasakan beban Tuhan buat kalian juga. Kalau ada, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi, jangan setengah tiang. Kakak rasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kalau kalian tahu keluarga kalian butuh didoakan, papa mama kalian dalam keadaan hampir bercerai, dalam keadaan masalah besar. Sekarang kakak minta yang gak angkat tangan, lihat sebelah kanan kirimu. Itu PR kalian, itu tugas kalian. Samperin, jangan ada satupun yang bengong. Kalian dijadikan, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah. Bukan hanya sekedar cuman menonton. Berdoa buat orang-orang yang angkat tangan. Ayo bergerak, yang cewek boleh berdoa, untuk cowok juga gak masalah. Jangan ada yang nganggur, tolong doa. Semua yang belum dilayani tolong. Yang angkat tangan gak apa-apa, stand angkat tangan. Tapi kakak minta gak ada yang bengong. Semua yang belum didoakan, sebelah sini masih belum ada yang didoakan, tolong disamperin, cowok cewek gak apa-apa, gabung. Ini yang baju merah juga tolong didoakan satu orang, jangan biarkan dia sendiri. Doakan, tumpang tangan, kuatkan dia, beri firman kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus mulai ucapkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus keluargamu dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus pernikahan orang tuamu diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ekonomi keluargamu dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu dalam hidupmu dipulihkan hari ini. I pronounce healing. Aku perkatakan kehidupan pada keluargamu. Keluargamu tidak mati tapi hidup. Keluargamu dipenuhi dengan kuasa Allah. Keluargamu akan dibawa mengenal Allah. Tingkat-tingkat surga terbuka pada hidupmu dan keluargamu. Terus doakan, katakan perkataan berkat. Katakan perkataan berkat. Suruh jangan ada yang bengong. Berdoa buat temannya. Ajak mereka, dorong mereka untuk berdoa. Tumpang tangan, berdoa, jangan diam. Berdoa, katakan terus dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati keluargamu. Aku berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, belajar aktifkan rohmu, aktifkan kuasamu, aktifkan apa yang ada dalam dirimu. Perkataan, aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, keluarga akan dipulihkan, keluarga akan dipulihkan. Aku lihat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yes Lord. Mulai hari ini, mulai tahun ke depan, banyak keluarga akan dipulihkan. Setiap kalian yang ada di tempat ini, keluargamu akan dipulihkan. Orang tuamu akan dipulihkan. Orang tuamu akan dibawa mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan nubuatan ini terjadi. Shekirabashakarabase. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Keep praying, tetap berdoa. Kasih kekuatan, kuatkan sebelah kanan kirimu. Saya minta yang angkat tangan, jangan ada yang gak ada yang doain ya. Saya minta semua, tolong temani mereka yang angkat tangan. Dampingi, cowok cewek pun gak masalah, dampingi. Biar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ini. Kita semua keluarga besar. Apa yang mereka alamin, kita juga ngerti, kita juga alamin. Terus doakan, lepaskan berkat, lepaskan. Biar mereka tahu mereka tidak hadapi ini sendirian. Mereka ada saudara-saudara seiman yang memback mereka. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat cinta.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih. Mulai naikkan ucapan syukur atas keluargamu yang sedang Tuhan pulihkan. Mulai ucapkan syukur atas keluargamu yang sedang Tuhan selamatkan. Karya keselamatan sudah mulai datang pada keluargamu. Bangkit dan jadilah terang, hai anak-anak light, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mulai naikkan ucapan syukurmu. Kalian yang tadi angkat tangan, mulai mengucap syukur. Mulai katakan, Tuhan terima kasih karena keluargaku diselamatkan. Tuhan terima kasih karena orang tua, pernikahan orang tuaku diselamatkan. Terima kasih karena keluargaku dipulihkan. Mulai ucapkan ucapan iman, mulai perkataan-perkataan iman. Haleluya.